Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Suara saya jelas, Teh? Ya, jelas. Jelas, Kak. Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bos acara kanan ya. Kita akan rutin nanti pekanan lagi ya. Setiap pekan kita akan bahas persiapan untuk UTBK-nya, yaitu persiapan untuk menghadapi tes skolastik yang terdiri atas 4 subtes nantinya ya. Oke, udah ada 39 orang ya. Baru 39 orang. Mudah-mudahan terus bertambah karena kalau dilewatkan momen ini adalah sangat sayang ya, karena ini adalah persiapan skolastik di mana tidak dipelajari secara langsung di sekolah. Ya, TKA-nya udah dihilangin sama Bapak Menteri, jadi kita harus benar-benar siap dalam tes skolastik. Ada yang bilang katanya, atau jadi gampang ya, tadi kemarin beberapa siswa anak kelas 12, gimana nih? Ditanya, kan tesnya TPS nih, menurut kamu gimana katanya? Wah gampang Kak, jadi lebih gampang katanya, malah lebih enak. Nah karena itu ya, karena kalau yang menganggap gampang berarti nanti semuanya, kalau misalnya semuanya menganggap gampang berarti kan artinya persaingannya semakin ketat. Nah perlu persiapan lebih dari kita nih. Kalau yang tidak belajar, tidak rutin berlatih soal TPS, ya rasa-rasanya juga daya saingnya nanti akan kurang ya. Makanya perlulah kita berlatih TPS secara rutin nih. Tidak ya, kita ada program untuk meningkatkan skor TPS. Jadi meskipun ada yang berbilang gampang, justru beresiko ya, karena gampang itu karena orang lain juga menganggap gampang, berarti artinya kita harus mempunyai skor yang jauh lebih tinggi ya dibanding dengan yang lainnya. Caranya ya tadi mengikuti pembelajaran TPS, kemudian berlatih mandiri dan mengikuti TO. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai 2 subtes ya yang akan ada di skolastik nanti. Ya namanya agak berubah sih sedikit ya, cuman kalau kita analisis ada kemiripan ya, mudah-mudahan mirip dengan apa yang nanti kita akan hadapi nanti di UTBK, yaitu potensi kognitif, kemudian juga ada pengeluaran matematika, yaitu syarat dengan pengetahuan kuantitatif. Ya, hari ini kita udah bersama kita di pagi yang ceria ini ada narasumber yang sudah sangat ahli di bidangnya. Ada Kak Dila atau panggilan nama lengkapnya Kak Nur Fadilah Syarif. Halo Kak Dila, Assalamualaikum. Halo Kak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Kak Dila ya, di bulan yang lalu pun udah membahas ya tentang PK dan PU. Sama ya, tentang dulu namanya judulnya masih PK dan PU ya, pengenalan umum dan pengetahuan kuantitatif. Kalau misalnya di pekan ini di hari ini sama pun ya nggak apa-apa, yang jelas kan nanti intinya model-model gitu ya, bahwa pengetahuan kuantitatif, pengetahuan potensi kognitif dan penalaran matematik ya mirip dengan PK dan mirip dengan PU ya. Bu Kadila ini di pintu Doraemon ya, di belakang itu? Iya, lagi di kamarnya Nobita. Kamarnya Nobita ya. Nah, untuk mengefektifkan waktu nih kayaknya kan padat juga ya Kadila ya, perlu juga konsentrasi yang tinggi ya. Kita mulai hari ini dengan berdoa. Nah teman-teman semua yang sudah join, mari kita berdoa menurut agama dan caranya masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Iya. Kadila nih, gimana nih kira-kira nih yang kita bahas duluan sekarang, apakah kognitifnya dulu atau yang ke penalaran matematikanya dulu Kadila? Kita yang kuantitatifnya dulu ya Kak, yang matematik berarti ya. Yang penalaran matematikanya ya? Ya. Nah, penalaran matematika emang ada dulu sejarahnya ada perubahan ya, awal-awal di launching pengetahuan kuantitatif dulunya hanya aritmatika aja ya, jadi matematika dasarnya nggak masuk tuh, tapi 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang itu matematika dasarnya udah masuk ke pengetahuan kuantitatif. Nah nanti apakah penalaran matematika juga ada matematika dasar seperti halnya ada limit, ya kita nggak tahu ya, mudah-mudahan sih kita bisa menganalisis dan bisa memprediksi yang lebih mendekati apa yang akan keluar nanti di UTBK ya Kadila ya. Setidaknya kita belajar sekarang
memahami bagaimana konsep matematika berdasarkan analisis, logika, dan konsep dasar matematikanya. Kadila, udah siap, Kak? Siap, insya Allah, Kak. Sebentar, ini video aku nge-freeze nggak, Kak? Iya, nge-freeze ini, sedikit. Sebentar. Masih ya, Kak? Udah, Teh. Masih freeze, Teh. Hitam sekarang. Masih nge-freeze. Hilang sekarang. Sekarang hilang ya, Kak? Hilang, itu coba panggil Doraemon, itu hilang. Iya, lewat pintu ajaib tadi, diculik Doraemon. Bentar. Bentar ya, teman-teman ya. Iya. Sedang dipersiapkan nih videonya. Dan jangan lupa juga nih esok ya, tanggal 25 ada TO Skolastik pertama di TBK ya, mohon dipersiapkan. Jadi kita lihat kesiapan kita semua, kesiapan teman-teman semua dalam menghadapi nanti tes skolastiknya di hari esok tanggal 25 September kita akan ada TO TBK yang kedua ya. Kalau sebelumnya kita pakai TKA, pakai materi pelajaran, kalau sekarang enggak ya. Oke. Menghilang. Kadila menghilang ya, kayaknya ini memasuki laci Doraemon kemana nggak tahu ya, kita tunggu aja sebentar ya. Nah teman-teman nih, untuk menunggu nih ada yang mau sharing nggak nih, bagaimanakah menurut teman-teman ya, kan kemarin juga surveinya juga beberapa aja ya, bahwa ada yang menyatakan gampang, juga ada yang menyatakan nggak tahu mau gimana nih, ada nggak yang mau berbagi nih di antara nih teman-teman kelas 12 semua, kira-kira nih kalau tesnya skolastik aja atau TPS aja, menurut teman-teman gimana? Apakah lebih menantang atau lebih gampang? Kira-kira. Siapa ya? Ada yang mau sharing? Sambil nunggu Kadila nih. Kadila kayaknya lagi ke pintu yang lain dulu. Sebentar. Nama yang... Nah, kita panggilkan siapa ya? Ayo, ada yang mau sharing dulu? Ada dari bawah deh. Zulfa, halo Zulfa. Halo Kak, maaf tadi ngilang beneran. Oh iya. Oh, udah datang Kadilanya ya? Ya. Udah bisa kah Kadil? Udah, bisa insya Allah. Kalau soal udah bisa dikirimkan untuk... Bentar. Oke ya, karena udah siap Kadilanya. Bentar, boleh kita bentar. Mau ini ya yang soal. Iya. Oh. Terus bertambah ya, alhamdulillah pesertanya, mudah-mudahan semuanya bisa join. Oke, saya serahkan ke Kadila ya. Mangga Kadila untuk dimulai saja ini materi hari ini. Untuk Kadila, mangga kami persilahkan. Silakan Kadila. Oke, makasih ya sebelumnya. Iya, makasih Kak. Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Oke, halo semuanya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik-baik aja ya semua. Nah, sekarang ketemu lagi nih sama kakak. Kita bakalan ngebahas tentang soal-soal TPS ya. Kan kayak yang dibilang sama Kak Aju tadi, kalau yang kemarin mungkin
semua berharap di TPS itu bisa mendongkrak ini nih nilai UTBK gitu kan. Tapi sekarang malah ini satu-satunya penentu gitu kan. Tapi karena semua orang merasa mudah, berarti kan bakalan persaingannya bakalan makin ketat gitu kan. Kalau kita lihat nilai TPS kan emang ya lumayan ya semuanya. Jadi memang harus dipersiapkan dari awal. Oke, Kak share screen dulu. Oke, udah terlihatkah? Sudah, Kak. Udah. Oke, kasih teh. Nah, oke. Jadi di sini kita akan bagi nih, ada yang penalaran matematis sama ada yang penalaran umum juga. Seperti biasa kita mulai dulu di awal. Kalau yang udah pernah ikut waktu di sesi pertama TPS-nya, kita caranya masih sama ya. Jadi kalau misalnya kakak mungkin di awal bakalan langsung ngejelasin nih beberapa soal 2 atau 3 gitu kan. Terus habis itu dari teman-teman semua, dari adik-adik semua coba jawab dulu baru kita bahas bareng-bareng. Oke ya. Udah itu langsung ikutan, Ah. Nah. Oke. Udah kena. Kayaknya ada yang bocor ya, Teh. Sudah. Oke. Nah, ini soalnya tadi linknya udah kakak kirim ya. Silakan di-download untuk yang pengen lihat atau boleh dari share screen kakak juga nggak apa-apa. Jadi dari soal itu udah ada beberapa yang kakak siapkan yang mungkin cocok untuk kita bahas dan merepresentasikan soal-soal yang lain gitu kan. Nah, misal yang pertama nih, tanpa perlu berlama-lama lagi untuk mengefisienkan waktu, karena kita dibatasi waktu ya. Oke, nomor 1 kita langsung bahas. Oke, ganti dulu. Oke, nah di sini katanya 10% dari suatu bilangan sama dengan 20% dari bilangan yang lainnya. Jika jumlah kedua bilangan tersebut sama dengan 45, yang ditanyakan adalah selisih dari kedua bilangan tersebut. Nah, ingat kalau misalnya ketemu dengan soal kayak gini, pokoknya misalin aja deh dulu. Misal bilangan yang satu itu adalah X dan bilangan yang lainnya adalah Y gitu kan. Sekarang kita tulis yang apa? Yang pertama, 10% dari satu bilangan itu sama dengan 20% dari bilangan yang lainnya. Misal 10% dari X itu sama dengan 20% dari Y gitu kan. Kemudian clue kedua adalah jika jumlah kedua bilangan tersebut sama dengan 45, berarti X ditambah Y itu sama dengan 45 ya. Yang ditanyakan adalah selisih dari kedua bilangan tersebut berapa. Berarti X min Y-nya itu berapa gitu kan. Nah, ini anggaplah persamaan 1, ini persamaan 2. Tuh. Dari persamaan 1, kita bisa dapat nih. Dari persamaan 1, kakak tulis ya. Dari persamaan 1, kan 10% X itu sama dengan 20% Y. Nah, ini kita bisa cari langsung X-nya, misalnya X 10%-nya kita pindahin ke kanan, berarti teh 20% per 10% dikali Y. Itu kan? Berarti kita dapat X-nya adalah 20% per 10%, kita dapat berapa nih? Ayo, 2 ya, 2Y. Nah, kita udah dapat X itu adalah 2Y. Nah, ini, misal ini adalah persamaan 3, kita substitusi aja ke persamaan 2. Substitusi 2
substitusi 3 ke 2. Nah, X plus Y itu kan sama dengan 45. X itu adalah 2Y. X kita masukkan 2Y, Y sama dengan 45. Nah, 2Y tambah Y kan 3Y. 3Y sama dengan 45. Berarti Y-nya sama dengan 45 dibagi 3, hasilnya adalah 15. Nah, kita udah dapat Y itu 15. Berarti dengan mudah kita bisa dapat X itu X min 15 berarti ya. Sama dengan, sebentar. Kan X plus Y sama dengan 45. Berarti X plus 15 sama dengan 45. Berarti X-nya adalah 45 min 15 sama dengan 30. Udah dapat nih, dapat X, dapat Y. Yang ditanyakan apa? Sebentar. Jam segini rada rawan ya di sini. Banyak hujan macam-macam. Oke. Nah, kita dapat X-nya 30, dapat Y-nya 15. Yang ditanyakan adalah X min Y sama dengan, masukin aja X-nya 30, Y-nya 15. Berarti X min Y sama dengan berapa tuh? 15 ya. Berarti jawabannya ada di opsi E. Nah, habis ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Yang nomor 1. Aman semua? Nanti kalau misalnya mau nanya boleh langsung raise hand atau lewat chat juga. Oke. Oke ya. Nah, nomor 1 aman, kita pindah ke nomor 2 dulu. Nah, di sini nomor 2 ini katanya banyak bilangan, ini bilangan ya, bukan bulangan. Banyak bilangan bulat antara 1 dan 100, ketutupan. Antara 1 dan 100 yang bukan bilangan kuadrat dan bukan bilangan pangkat 3 adalah berapa? Nah, jadi clue yang pertama, bilangan bulat antara 1 sampai 100. Bentar. Bilangan bulat antara 1 sampai 100, antara 1 sampai 100. Berarti itu ada bilangan apa aja? Berarti dimulai dari bilangan 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 99. Kan di antara 1 sampai 100 gitu kan. Berarti banyaknya bilangan bulat antara 1 sampai 100 ini adalah 98 gitu kan. 98, karena kan ada 100 bilangan 1 sama 100-nya nggak masuk, berarti jumlahnya adalah 98. Nah, selanjutnya, ini clue pertama. Clue kedua adalah, kan katanya yang bukan bilangan kuadrat dan bukan bilangan pangkat 3. Kita cari dulu bilangan kuadrat itu yang mana. Bilangan kuadrat ini antara 1 sampai 100 ya. Itu tuh ada apa aja? Di bawah aja ya. Bilangan kuadrat antara 1 sampai 100 berarti dimulai dari 2 tuh. 2 kuadrat berarti 4. Kemudian 3 kuadrat 9. 4 kuadrat 10. Kemudian 5 kuadrat ada 25. Kemudian 6 kuadrat ada 36. 7 kuadrat 49 kan ya. Terus berapa lagi? 8 kuadrat. 8 kuadrat tuh ada 64 dan 9 kuadrat ada 61. Nah, 10 kuadrat udah nggak masuk karena kan 10 kuadrat berarti 100 ya. Jadi udah nggak masuk nih. Nah, kita udah punya bilangan kuadrat antara 1 sampai 100 ada berapa aja. Nah, jumlahnya berarti ada, hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita simbolkan N2 itu ada 8 bilangan.
Nah, selanjutnya, selanjutnya apalagi bilangan pangkat 3. Nah, kita dengan cara yang sama kayak tadi, bilangan pangkat 3. Bilangan pangkat 3 antara 1 sampai 100. Nah, kayak tadi berarti kita mulai dari 2 ya. 2 pangkat 3 itu berarti 8. Kemudian 3 pangkat 3, 3 kali 3 kali 3 itu 27. Kemudian apa lagi? 4 pangkat 3, 64. Kalau 5 pangkat 3 itu kan udah lebih dari 100 ya, berarti cukup sampai 64 ini aja, gitu kan. Nah, berarti kita simbolin N3, jumlah bilangan pangkat 3 antara 1 sampai 100 itu tuh ada 3 bilangan gitu kan. Tapi yang harus kita perhatikan di sini itu ada irisan antara bilangan kuadrat sama bilangan pangkat 3. Sama-sama ada 64 kan ya. Sebentar. Oke, berarti ada irisannya tuh 64. Nah, berarti di sini maka jumlah bilangan bulat antara 1 sampai 100 yang bukan bilangan kuadrat dan bukan bilangan pangkat 3, kita bisa tulis gini. N1 ada 98 kan, dikurangi dengan, di sini ada, kita jumlahkan bilangan kuadratnya, tulis gini dulu deh, N2 ditambah dengan N3. Nah, tapi kita harus kurangin 1, karena ada 1 bilangan yang merupakan irisan antara bilangan kuadrat dan bilangan pangkat. Irisan maksudnya apa? Irisan itu artinya di bilangan kuadrat ada bilangan itu, dan di bilangan pangkat 3 juga ada bilangan itu. Berarti ini kita kurang 1 nih, kurangi 1. Berarti sama dengan, masukin 98 dikurang N2-nya adalah 8, ditambah N3-nya 3 min 1. Berarti sama dengan 98 dikurang, ini 3 kurang 1, 28 tambah 2 berarti 10, maka N-nya sama dengan 88. Berarti ada di opsi E, gitu ya. Nah, sampai sini aman? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Kak. Enggak, sip, aman ya berarti. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang ini kakak udah pilih beberapa ya. Kita langsung lompat ke nomor 4 aja. Tapi kakak pengen ini coba sama adik-adik dulu dikerjain, kakak kasih waktu karena ini soal pertama gitu ya untuk dikerjain sendiri. Coba kakak kasih waktu 5 menit dulu deh. Habis itu kita bahas bareng-bareng. Kecuali kalau udah pada paham semua. Oke ya? Kakak itu mulai dari sekarang. Coba dikerjain dulu. Tulis dulu ya apa yang diketahui gitu kan. Katanya paper 3 itu 30% dari 40. Dan P itu adalah persen dari 72. Nah, yang ditanyakan berapa nilai Q-nya. Kalau misalnya belum 5 menit, tapi udah ada yang nemu jawabannya, sok boleh langsung aja. Langsung open mic aja ya.
50 kayaknya. Siapa nih? Ada nih yang nge-message katanya 50. Tapi ada kayaknya. Ayo. Yang lain ada yang udah nemu? 50. Oke, udah 2 orang nih bilang 50. Mau bantuin kakak nggak? Gimana ngerjainnya? 10% dari 72. Yakin deh. Oke. Ada 22 orang nih, 20 orang. Ada 2 orang yang udah jawab, katanya 50. Yang lain gimana? Coba mau bantuin kakak nggak? Gimana nih ngerjainnya? Kalau mau annotate, boleh langsung annotate. Kalau enggak, coba jelasin, nanti kakak bantu tulisin. Siapa yang mau? Ada yang namanya titik. Siapa itu titik? Titik. Atau Redi Ahmad. Mau bantuin? Yang lain ada lagi dapat jawaban. Bentar, ada yang tadi bilang ya. Redi Ahmad bilang tuh 50. Tapi ayo yang mana? Hah? Oh, 5. Oke. Siap. Zulfa juga 50. Oke. Nah, kita lihat ya. Kita lihat bareng-bareng nih. Katanya P itu 30% dari 40. Dan P itu, P per 3 itu 30% dari 40. Dan P itu adalah Q% dari 72. Gitu ya. Yang ditanyakan Q-nya berapa. Nah, dari persamaan ini, P per 3, 30%, 36. Oke, siapa tuh? Putri. Oh, ada nih yang nge-DM kakak, Putri. Oke, thank you ya. Nah, kita lihat. Kata Putri itu gini. Berarti kan P per 3 sama dengan 30%. Atau kakak tulis gini aja ya. 30 per 100 dikali 40. Berarti P-nya adalah 30 per 100 kali 40 dikali 3. Tuh. Terus, ini coret. Berarti P-nya sama dengan 3 kali 4 kali 3. 12 kali 3 berarti 36 ya. 36. Dapat nih P 36. Ya. Selanjutnya, dari persamaan ini, P itu sama dengan Q per 100 dari 72. Berarti Q sama dengan P dikali 100 dibagi 72. Berarti Q sama dengan 36 per 72 dikali 100. 36 bagi 72, masing-masing bagi 36 berarti 1/2 dikali 100. Sama dengan 100 bagi 2, 50 ya. Jadi jawabannya delta. Benar 50 ya. Thank you ya yang udah jawab. Siapa? Putri, Zulfa, Redi Ahmad. Dan yang ngejawab yang namanya cuma titik. Oke ya. Sampai sini berarti aman ya.
Kalau ada yang mau didiskusikan, boleh langsung open mic aja. Kalau enggak, kita lanjut.